Baiklah, perusahaan kita diminta oleh klien untuk melaksanakan sampling udara pada tanggal 18 Februari 2024 dengan menggunakan alat AVS untuk partikel udara dan alat IPJ untuk gas SOx di udara. Lokasinya di gedung E lantai 2 SMK Semak Padang dan waktu pengambilannya di siang hari. Saya berikan tugas ini kepada kalian dan berikan datanya kepada saya dalam bentuk wallset. Baik Pak, kami akan segera melakukan tugasnya dan untuk memberikan datanya akan kami berikan dalam bentuk wallset kepada Bapak segera. Kami izin pamit dulu Pak. Silakan. Prosedur pertama untuk sampling udara ambien menggunakan alat HVAS yaitu menimbang kertas filter fiberglass secara teliti menggunakan neraca analitik. Sebelum ditimbang, pastikan filter tidak ada kerusakan atau basah dan lain-lain. Saat memegang atau menggulung kertas filter untuk ditimbang, gunakanlah APD yang tepat. Salah satunya yaitu sarung tangan nitril non-powder agar tidak ada kontaminan yang menempel pada kertas filter dan mengganggu ketelitian saat penimbangan. Saat menuju ke lokasi tempat pengambilan sampel udara, simpanlah kertas filter yang telah ditimbang menggunakan map coklat atau menggunakan plastik namun dilapisi oleh HVS. Posisikan alat HVAS pada titik lokasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan standar. Gunakan dudukan alat HVAS yang sesuai dengan standar agar alat tidak menyentuh permukaan tanah secara langsung. Baiklah, kali ini kami bersama dengan alat HVAS dan sebelum melaksanakan sampling kita harus memahami dan mengetahui apa fungsi-fungsi dari komponen yang ada pada alat HVAS. Baiklah, mulai dari atas atau dari TPS impactor. Ini merupakan pelindung dari filter. Ini merupakan filter holder di mana tempat kertas filter diletakkan. Pastikan ukuran kertas filter fiberglass yang telah ditimbang sesuai dengan ukuran filter holder pada alat HVAS. Setelah memasang kertas filter yang sesuai, selanjutnya tutup kembali menggunakan lapisan pelindung filter holder. Lalu, kunci dengan menggunakan sekrup, namun jangan dikunci dengan sangat erat. Sambungkan alat ke arus listrik. Buka pintu alat untuk mengatur komponen lainnya. Komponen yang terdapat pada bagian ini adalah di sini ada menu display yang terdapat tombol escape, enter, down, up, dan menu. Di mana escape ini digunakan untuk kembali, enter digunakan untuk memasukkan data yang telah dimasukkan, down dan up itu digunakan untuk menggerakkan pilihan yang akan kita masukkan. Lalu menu di tempat pemilihan menu yang akan kita masukkan sebagai data. Ini merupakan flow meter, yaitu untuk mengatur laju alir udara yang masuk ke dalam alat. Dan ini merupakan selector switch untuk menghidupkan alat. Di bagian sini ada panel printer, yaitu untuk mencetak data dari kertas. Dan di sini merupakan sekrup yang digunakan untuk mengatur flow meter. Hidupkan alat pada selector switch dengan memutar tombol ke arah kiri atau ke kanan menuju tanda on. Tekan menu untuk mengatur penggunaan alat. Pada praktikum ini, waktu pelaksanaan sampling diatur selama 5 menit. Namun, pada sampling udara yang seharusnya menggunakan alat HVAS ini, waktu penggunaan sampling yaitu selama 24 jam. Atur nama menjadi nama PPC yang melaksanakan sampling. Dan atur juga faktor koreksi. Pada menu display terdapat pilihan temperatur
tekanan atau pressure, humidity atau kelembapan. Dan di sana juga tertera hari beserta tanggal beserta juga dengan waktu sampling dilakukan. Selanjutnya, tekan enter untuk memulai pelaksanaan sampling. Lalu, atur flow meter menjadi 1,1 meter kubik per menit dan tutup kembali. Udara akan masuk melalui rongga-rongga yang berada di bawah TSP injektor. Lalu nanti akan disaring melalui filter. Lalu udara yang sudah difilter akan keluar melalui pompa yang berada di bawah. Lalu biarkan alat bekerja hingga dia mati otomatis selama waktu yang telah ditentukan. Setelah alat mati secara otomatis, tekanlah enter untuk mencetak data. Lalu, matikan alat dengan memutar selector switch ke arah tanda off. Buka TSP impactor dan bukalah sekrup lapisan pelindung. Lalu, buka lapisan pelindung. Ambillah filter yang berisi hasil sampling udara dengan menggunakan pinset. Lalu, simpanlah pada map coklat atau pada plastik namun dilapisi dengan kertas HVS secara hati-hati. Lalu tutup dengan erat. Kemudian, timbanglah kertas filter yang berisi dengan abu hasil sampling udara dengan teliti dan hati-hati. Catatlah semua data di buku kerja. Filter hasil sampling udara yang telah ditimbang dengan teliti, kemudian disimpan kembali untuk diteliti atau dianalisis lebih lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang berada di alat impinjer. Ini merupakan lubang tempat udara sisa yang tidak dapat bereaksi keluar. Bagian ini merupakan saklar on off untuk menghidupkan alat. Dan ini merupakan tombol fuse atau tempat putar fuse yang digunakan agar tidak terjadi korsleting pada alat. Dan di sini merupakan saklar yang digunakan untuk menghidupkan pompa atau menghisap pada masing-masing tabung impinjer. Selanjutnya di sini merupakan saklar power juga yang dapat digunakan untuk menghidupkan atau mematikan alat. Terdapat 5 flow meter yang digunakan untuk mengatur laju alir pada masing-masing tabung impinjer. Tabung impinjer yang kita gunakan ada 2 dengan ukuran yang berbeda, di mana pada tabung yang terletak di depan itu diisikan dengan larutan absorban sesuai dengan gas yang akan kita tangkap. Lalu bagian ini tersambung dengan tabung impinjer lainnya, tabung impinjer di bagian belakang atau di bagian kedua yang diisikan dengan silika gel yang digunakan untuk menyerap udara sisa yang mengandung air. Lalu nanti udara akan keluar melalui sini dan masuk ke dalam pompa. Lalu akan keluar melalui lubang sebelumnya.
Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melaksanakan sampling udara menggunakan alat impinjer. Prosedur pertama, pipetlah 10 ml larutan adsorban SOX. Lalu pindahkan ke tabung impinjer bagian depan. Pastikan tabung kedua impinjer tidak tersumbat oleh silika gel. Lalu letakkan tabung impinjer pada raknya kembali. Hubungkan masing-masing tabung impinjer, lalu di bagian belakang dihubungkan dengan selang yang menghubungkannya dengan pompa dan pasanglah dengan erat. Lalu sambungkanlah alat ke arus listrik. Tekan saklar ke arah on untuk menghidupkan alat. Tekan saklar bulat untuk menghidupkan pompa yang sesuai dengan urutan tabung impinjer yang digunakan. Untuk menjerap gas SOX, diatur laju alir alat yaitu 0,5 meter kubik per menit. Pastikan larutan adsorban memunculkan gelembung. Itu tandanya alat bekerja dengan baik. Hitung waktu lama sampling yaitu selama 5 menit. Namun, pada sampling udara seharusnya menggunakan alat ini, waktu yang digunakan yaitu 60 menit. Setelah selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, selanjutnya tekanlah saklar untuk mematikan alat. Lalu putuskan sambungan listrik pada alat. Lepas selang yang menghubungkan tabung impinjer dengan alat. Buka tabung impinjer yang berisi larutan adsorban yang telah bereaksi dengan gas di udara. Lalu tuang pada wadah yang telah disiapkan. Lalu tutup wadah dan simpan pada tempat yang aman. Dan kembalikanlah tabung impinjer pada raknya. Permisi Bu, saya telah melakukan remisi sampling udara dan ini adalah datanya. Ini menggunakan alat HVAS dan ini menggunakan alat impinjer. Silakan Bu ya. Terima kasih ya Bu, dan saya mohon untuk mengirimkan datanya ke saya Bu. Ya, baik, terima kasih. Datanya kami segera kirimkan. Oke Bu, makasih ya Bu. Di sini kami ingin memberikan data hasil analisis sampling udara dan data hasil analisis yang telah sesuai dengan tugas yang Bapak berikan. Mohon datanya dilihat dulu Bapak. Baiklah, saya puas dengan hasil kerja kalian. Untuk informasi lebih lanjut tentang data ini, nanti saya hubungi kalian kembali. Terima kasih atas kerja kerasnya dan kalian boleh kembali bekerja. Baik Pak, terima kasih Pak. Permisi Bu, baik ya Pak.